Terkait panduan BKD untuk pengelolaan BKD di tingkat perguruan tinggi. Jadi mulai dari awal di bagian pengantar, Bapak Ibu, akses laman dan role peran ada di sini, di mana di sister perguruan tinggi masing-masing diakses oleh beberapa peran. Itu adalah admin PT, unit BKD internal PT atau prodi atau biasa disebut sebagai admin BKD, di mana bisa di tingkat perguruan tinggi dan juga program studi, dan ini sudah kita tambahkan sampai ke tingkat fakultas maupun jurusan. Jadi jika ingin disesuaikan itu ada di sistem lain, itu adalah di sdm. Saat ini masih domainnya ristekdikti.go.id. Terus kemudian asesor BKD juga mengaksesnya di sister perguruan tinggi masing-masing dan juga dosen. Dan juga ini disinkronisasi secara bolak-balik atau asinkronus itu ke sister pusat yang dimonitoring oleh Direktorat Sumber Daya dan juga LLDikti atau kementerian lain. Lalu sesuai dengan Permenristekdikti ini juga tersinkronisasi datanya sampai ke Pangkalan Data Dikti atau ke PDDikti. Untuk rincian peran, unit BKD internal PT itu bisa melakukan pembukaan periode BKD per semester khusus untuk PTN. Jika dia PTS di bawah LLDikti atau kementerian lain itu hanya langsung saja menerima periode yang dibukakan. Lalu menentukan penandatangan untuk pengesahan BKD untuk rekapitulasi tingkat perguruan tinggi maupun fakultas ataupun jurusan. Lalu melakukan plotting asesor untuk menilai LKD, melakukan penyimpulan LKD, melakukan penarikan data asesor di luar perguruan tinggi untuk menilai LKD dan memastikan status pengisian sesuai dengan kondisi waktu pelaporan. Apakah dia DS atau dosen biasa atau dosen dengan tugas tambahan. Lalu apakah dia aktif atau tugas belajar atau izin belajar. Selanjutnya turunannya atau peran turunannya itu adalah unit BKD internal fakultas atau jurusan atau prodi. Dia hanya melakukan plotting asesor dan memastikan pengisian LKD di bawah lingkungan fakultas, jurusan ataupun program studinya. Lalu melakukan penyimpulan LKD atau mengesahan LKD untuk masing-masing fakultas, jurusan maupun program studi untuk setiap dosen di masing-masing program studi. Kita mulai dari awal, itu adalah registrasi dan juga login Bapak Ibu. Untuk melakukan pembuatan akun ataupun menambahkan peran di sebagai unit BKD internal, baik itu PT, prodi maupun jurusan, yang perlu dilakukan adalah mengakses manajemen akses di akses.kemdikbud.go.id dengan catatan menggunakan username dengan password dengan akses admin perguruan tinggi. Selanjutnya untuk tambah pengguna baru, di bagian pengguna itu tinggal klik tambah pengguna, lalu di situ juga ada penjelasan untuk menambahkan operator atau akun baru jika yang bersangkutan bukan sebagai dosen dan di mana dia belum memiliki akun. Silakan tambahkan pengguna baru. Mungkin saja dia adalah tendik di perguruan tinggi Bapak Ibu yang diberbantukan untuk sebagai pengelola BKD. Isikan email, di mana emailnya adalah email aktif. Kami menyarankan menggunakan email institusi, tapi jika tidak memungkinkan tidak apa-apa. Yang penting email tersebut aktif karena itu akan diberikan akses berupa sebagai username email tersebut dan juga passwordnya juga akan dikirimkan ke email tersebut. Lalu jenis kelamin, wilayahnya, unit organisasi silakan isikan. Jika Bapak Ibu perannya sebagai unit BKD internal PT, isikan unit organisasinya adalah nama perguruan tinggi Bapak Ibu. Selanjutnya, jika sebagai fakultas, isikan unit organisasinya adalah fakultasnya. Jika prodi, isikan unit organisasi adalah program studinya. Jadi berdasarkan peran yang dipilih, bukan sebagai yang bersangkutan bekerja di unit mana.
Selanjutnya perannya dipilihkan, lalu nomor SK dan tanggal SK wajib diisi. Karena harus berdasarkan SK-nya. Selanjutnya jika ingin menambahkan peran, misalnya dia adalah tendik, mungkin saja dia peran sebagai pengelola Sherdos juga, PSDPTU atau PTPS, atau dia adalah dosen yang kebetulan ditanggung jawabi sebagai pengelola BKD juga di perguruan tingginya. Silakan Bapak Ibu menambahkan peran karena Sister mendukung multi role atau satu akun bisa digunakan banyak role tergantung kebutuhan di perguruan tinggi tersebut. Ketika sudah masuk ke Sister perguruan tinggi masing-masing Bapak Ibu, lalu lakukan sinkronisasi dengan menggunakan akun admin PT-nya. Agar akun atau peran yang baru saja dibuat itu bisa turun dan bisa digunakan di Sister perguruan tinggi masing-masing. Selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan utama Bapak Ibu sebagai pengelola BKD perguruan tingginya. Login ke Sister PT dengan menggunakan akun unit BKD internal PT. Jika email tersebut Bapak Ibu lupa password, bisa gunakan fitur lupa password. Lalu di sini akan ada beberapa menu di sebelah kiri. Langsung saja ke layanan BKD di bagian periode BKD. Maka akan muncul sebelah sini daftar periode yang sudah dibuka. Untuk PTN bisa membuka periode BKD langsung dengan cara klik tambah periode, nanti isikan mulai periodenya, terus kemudian selesainya kapan, lalu semester periode pengisian. Ketika sudah, selanjutnya set periode kegiatan mulai dari kapan waktu penarikan kinerja, kapan periode pengisian, dan kapan periode penilaian. Harapannya periode penarikan kinerja itu adalah waktu yang sudah diset, di mana tidak overlapping dengan semester sebelumnya. Jadi kalau semester sebelumnya itu selesai tanggal 31 Agustus, berarti semester ini mulainya 1 September, misal seperti itu. Untuk non PTN bisa bisa melihat periode BKD yang sudah dibuka oleh LLDikti atau dari kementerian mitranya. Selanjutnya ketika sudah periode sudah ada, sudah di-create oleh baik itu di tingkat PTN maupun LLDikti sudah dibuat, yang perlu dilakukan adalah mengeset pejabat pengesahannya. Yang paling utama adalah siapa pejabat pengesahan di tingkat perguruan tinggi atau rektor dari perguruan tinggi tersebut. Silakan pilih di bagian pejabat pengesahan di layanan BKD, lalu di situ ada periode kegiatannya, dipilih. Kemudian di paling atas biasanya akan muncul aksinya untuk edit siapa pejabat perguruan tingginya. Silakan isikan jabatan pengesahannya, apakah sebagai rektor ataukah sebagai direktur. Lalu nama pengesahannya siapa dan juga NIP, nomor induk pegawainya. Begitu sudah, begitu diklik simpan, maka sistem akan membaca siapa saja dosen-dosen yang berhak untuk melakukan pengisian LKD pada saat itu. Begitu sudah sampai selesai, Bapak Ibu jika muncul juga pejabat pengesahan untuk fakultas atau jurusan, silakan lengkapi saja. Kalau misalnya tidak ada muncul, bisa langsung ke selanjutnya kita akan monitoring peserta BKD di bagian peserta BKD. Di situ akan ada beberapa macam tombol dan juga tampilannya seperti ini di sebelah kanan. Lalu ada pada manajemen BKD perguruan tinggi, pada peserta BKD ada namanya rekap pengisian BKD. Ini digunakan untuk melihat rekap pengisian mulai dari sebelum dilakukan penilaian sampai sudah dilakukan penilaian. Ini rekapitulasi digunakan untuk manajemen. Termasuk kapan dia melakukan pengisian dan juga kapan dia melakukan simpan permanen. Selanjutnya ada juga rekap penugasan asesor. Di sini untuk menampilkan siapa saja asesor yang ditugasi dan dia menilai sebagai asesor 1 dan asesor kedua. Juga rekapitulasi yang mana
dia belum melakukan penilaian, yang sudah melakukan penilaian, dan berapakah penugasan yang dia terima. Lalu ada data permanen, ini digunakan untuk dosen mungkin terlalu sibuk sampai hari akhir ingin dilakukan penilaian, ternyata yang bersangkutan belum melakukan simpan permanen. Oleh karena itu kita siapkan satu tombol untuk membantu dosen-dosen tersebut agar tercapai LKD-nya. Mungkin saja dia sudah mengisi tapi karena terlalu sibuk sehingga lupa untuk melakukan simpan permanen yang berakibat tidak terkirim ke asesor. Lalu alih status dosen pengisi LKD, kita mendapatkan masukan beberapa dari perguruan tinggi, salah satu perguruan tinggi itu memberikan masukan kami untuk status itu tidak bisa sembarangan diubah. Oleh karena itu kita pindahkan status ini di bagian manajemen BKD atau pengelola BKD. Ini untuk melakukan perubahan misalnya dari aktif ke tugas belajar maupun dari tugas belajar ke aktif atau ke izin belajar dan lain sebagainya. Jadi ini diberlakukan hanya melalui unit BKD internal PT dengan catatan dosen yang bersangkutan sudah dilakukan perubahan status oleh admin PT terlebih dahulu melalui perubahan data dosen. Selanjutnya kita ada status pengisian LKD, Bapak Ibu. Di masing-masing prodi akan ada 3 tombol berwarna biru, kuning, dan juga hijau. Mulai dari yang berwarna biru itu adalah untuk melihat status pengisian LKD yang ada pada masing-masing program studi. Di situ akan tampil status pengisian dan status penilaian. Di mana status pengisian jika berwarna merah berarti dosen tersebut belum pernah membuka BKD-nya sama sekali. Jika berwarna kuning, dosen yang tersebut sudah melakukan klaim, sudah terklaim secara otomatis oleh sisternya dalam proses pengisian. Sedangkan berwarna hijau berarti dosen tersebut sudah melakukan simpan permanen. Dan ketika dia berwarna kuning dan hijau, unit BKD internal bisa melakukan pengecekan pengisian LKD dosennya walaupun tidak sampai bisa melihat dokumen yang dikirimkan. Begitupun juga untuk pembagian asesor, Bapak Ibu, di masing-masing program studi tombolnya berwarna kuning yang ada di tengah ini bisa dipilihkan asesor, baik itu asesor internal maupun asesor eksternal. Selanjutnya yang berwarna hijau ada monitoring dan pengesahan. Ini ada untuk bagian monitoring. Jika kedua asesor sudah melakukan penilaian dan sudah disimpan atau disahkan penilaian, maka tombol sahkan pengisian akan muncul di masing-masing program studi. Jika dia adalah asesor eksternal, Bapak Ibu bisa lihat di bagian penugasan asesor eksternal berupa token dan juga URL dan waktu expirednya kapan. Untuk daftar asesor, Bapak Ibu di bagian layanan BKD daftar asesor bisa dilihat di situ dan Bapak Ibu bisa terima juga dalam bentuk rekapan Excel. Bisa di-download secara mandiri. Jika ingin menambahkan asesor eksternal dengan catatan satu, akses unit BKD internal PT itu statusnya adalah aktif karena akan ada sinkronisasi parsial. Ketika Bapak Ibu melakukan tambah asesor eksternal, sampai di bagian perguruan tinggi, silakan Bapak Ibu isikan nama perguruan tinggi dengan catatan keywordnya hanya 1 huruf saja. Misalnya Universitas Gadjah Mada, isikan Gajah atau Mada, nanti cari saja di situ. Karena kami menggunakan layanan dari PD Dikti di mana dia tidak mendukung multi kata, dia hanya mendukung 1 kata. Begitu sudah, nanti masuk ke pencarian dosen, begitupun juga pada bagian dosen lakukan pencariannya. Ketika selanjutnya setelah penugasan asesor eksternal, kita ke bagian akhir di rekapitulasi BKD. Di bagian peserta BKD itu di atas ada tombol, itu di bagian rekapitulasi, tinggal diklik, maka akan muncul di sini cetak rekap BKD full. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal diklik, lalu dilakukan penguploadan, maka akan masuk ke dalam rekapitulasi menandakan bahwa BKD sudah selesai pada periode semester tersebut di perguruan tinggi tersebut. Dengan catatan
Ketika sudah cetak BKD, mohon ditandatangani secara basah. Saat ini masih tanda tangan basah oleh pimpinan perguruan tinggi. Lalu dilakukan penguploadan file tersebut. Lalu ketika sudah diupload, sudah berhasil, dicek kembali dokumennya bisa dibuka atau tidak, baru dilakukan sinkronisasi. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.